Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang CorelDRAW ya. Mungkin teman-teman semua sering atau mungkin sudah familiar gitu ya, atau mungkin ada yang lebih jago dari saya. Itu mungkin ada bisa di sharing saja lah ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang CorelDRAW. Pada versi ini dia adalah CorelDRAW X3 atau 13. Untuk yang versi terbarunya bisa saya coba cek di Google. Nah, ini kalau dilihat adalah CorelDRAW itu merupakan salah satu software desain grafis yang sangat terkenal. Selain dari kemarin kita pakai belajar Illustrator gitu ya. Jadi untuk Corel ini sama-sama dia nanti merupakan aplikasi untuk mengolah gambar berbasis vektor. Nah, ini banyak juga digunakan ya oleh desainer untuk CorelDRAW ya. Nah, ini sebagai pengolahan vektor, CorelDRAW sering digunakan untuk membuat gambar seperti kartun, logo, ilustrasi, dan sebagainya. Nah, selain itu CorelDRAW juga dapat digunakan untuk mengatur tata letak secara sederhana yang terlalu banyak walaupun mungkin tidak terlalu lengkap seperti aplikasi khusus untuk tata letak. Seperti membuat brosur atau pamflet, surat undangan, dan cover buku yang menarik, dan sebagainya. Ini CorelDRAW versi 13 ini merupakan kelanjutan dari CorelDRAW sebelumnya, yaitu CorelDRAW versi 12. Nah, ini nanti kurang lebih tampilannya itu sama saja ya. Untuk fungsionalitasnya mungkin ada beberapa fitur menu tambahan yang mungkin berbeda dari versi yang sebelumnya. Adapun untuk versi yang terbaru, ya dia pasti ada pengembangan ya, entah di pengembangan sisi fitur atau pengembangan sisi kinerja dari aplikasi itu sendiri. Ini prinsip kerja dari CorelDRAW. Konsep dasarnya kita mengenal istilah aplikasi desktop publishing ya. Jadi ada istilah desktop publishing. Nah, ini adalah contohnya, yaitu adalah untuk pengolahan foto atau pixel. Nah, ini biasanya yang digunakan ada Photoshop ya, kemudian Corel Photo Paint. Jadi biasanya kalau kita install Corel itu nanti dia akan terinstall, kita bisa nginstal gitu ya. Untuk paketannya nanti ada Corel Photo Paint dan lain sebagainya lah. Seperti ada beberapa paket yang biasanya dikasih oleh CorelDRAW, Photo Impact dan sebagainya. Kemudian untuk aplikasi pengelolaan vektor ini contohnya ada CorelDRAW, kemudian Markov Media Freehand, kemudian Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Cuma memang yang sering dipakai itu kayak CorelDRAW dan Adobe Illustrator ya. Kalau Adobe Illustrator ini memang para desainer mungkin kalau kalian lihat di YouTube gitu ya, atau di media sosial gitu, itu lebih banyak yang menggunakan Adobe Illustrator ya. Nah, kemudian aplikasi tata letak atau layout. Nah, ini ada contohnya, ada Adobe PageMaker. Nah, ini biasa juga dibuat untuk buku ya. Adobe InDesign. Nah, ini biasanya yang digunakan, kalau saya nggak salah ya, itu dia untuk di publishing ya, atau misalnya kayak di penerbitan koran gitu ya. Nah, ini mereka biasanya pakai Adobe InDesign. Kemudian ada versi Corel itu pakai Corel Venture ya. Nah, ini nanti untuk memulai Corel seperti biasa ya, kalau di komputer ya, di menu di bagian sini ya. Kemudian pilih Corel. Nah, di tempat saya ini ada Corel yang 17 ya. Itu sama aja, kalian bisa klik menu Corel seperti gini. Ketik Corel ya, misalnya Corel. Bisa lihat di sini Corel ya, atau diketik gitu Corel. Nah, nanti akan muncul beberapa tampilan. Nah, ini biasanya tampilannya seperti ini yang Corel 13. Kalau di Corel 17 tampilannya, kita coba kita buka ya.
Nah, ini bedanya kalau di Corel 17 tampilannya seperti ini ya, untuk welcome screen-nya. Jadi beda-beda, cuma untuk fitur-fiturnya sama aja kayak new document untuk bikin dokumen baru. Kemudian kalau misalnya new from template, nah ini kita bisa pakai template yang disediakan gitu ya. Atau di open order, ini misalnya kita mau buka file yang sudah kita buat ya. Nah, ini untuk workspace-nya ya, kita pilih yang default aja. Nah, itu biasanya kita kembali ke modul. Nah, di sini untuk membuat baru sama ya, klik new untuk membuat file baru. Kemudian recently used ini untuk membuka file yang telah dibuka, kita bisa pakai open tadi. Nah, ini untuk menghilangkan tampilan ini ketika mau Corel Draw, hilangkan tanda checklist pada show this welcome screen startup. Ini seandainya kita mau pada saat buka Corel itu nggak tampil kayak gini ya, jadi langsung buka aplikasi aja gitu. Nah, ini contohnya kalau di sini kan yang di bagian sini always show welcome screen at launch. Jadi pada saat setiap kita kali buka aplikasi Corel, nanti otomatis dia akan ada welcome screen seperti ini ya. Ini untuk memudahkan saja, misalnya kalau kalian agak terganggu ya di centang aja, atau di sini bisa di close ya. Nah, kalau mau bikin project baru tinggal klik di bagian di sini yang di atas ya. Nanti kalau kita klik itu dia akan muncul sebuah dialog box untuk memberikan form nama projectnya, kemudian size ukuran kanvasnya, area kanvas kerjanya, atau kita bisa kostum. Nah, ini kostumnya nanti dimasukkannya. Untuk inci ini untuk satuan ukurannya. Terserah nanti, misalnya teman-teman kalau kita di Indonesia kan lebih familiar pakai sentimeter ya. Nah, ini pakai sentimeter gini aja. Nah, ini untuk membuat shortcut. Jadi misalnya belum ada shortcutnya di desktopnya, bisa cara diklik kanan di ikonnya gini, send to, kemudian desktop. Nah, ini kalau langkahnya benar, nanti icon Corel Draw-nya itu akan muncul di halaman desktopnya. Jadi kita tinggal double klik aja gitu ya. Itu opsional sih ya. Kalau saya sih lebih suka kayak ini ya. Kalau kalian lihat lebih senang desktopnya kosong gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian suka taruh desktop taruh icon-icon yang di desktop. Ini kan kalau ini saya sembunyikan ya. Ini ada di layar 2 ya. Jadi misalnya kayak, nah ini. Jadi kalau kalian suka ada desktop icon-icon di desktop ya boleh saja, silakan gitu ya. Nah, ini kalau di saya lebih suka desktop itu dia bersih gitu ya, nggak ada banyak icon gitu. Nah, ini kembali ke preferensi masing-masing. Nah, itu caranya untuk menambahkan supaya ditambahkan ke desktop ya. Nah, kemudian untuk komponen Corel jadi hampir sama nih. Kalau kalian lihat, ntar saya bagi dulu. Ini saya bikin. Ini kalau kita bikin project baru, bikin aja namanya. Kemudian klik OK. Nah, nanti tampilannya kurang lebih ya. Ini topik ini di hide saja nggak apa. Nah, tampilannya kurang lebih. Jadi ada kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya. Sini 1, kemudian 2, 3, 4, kemudian 5 bagian di sini. Kemudian 6 ya. 6 ini rule kayaknya ya. Kemudian 7 palet di sebelah kanan. Nah, ini sama saja, cuma fitur ikonnya aja yang berbeda. Untuk nama-namanya sama aja ya. Nah, misalnya title bar ini berisi informasi judul aplikasi dan file yang sedang dibuka. Nah, di bagian atas. Jadi ada file yang kita buka, nih project 1 tadi kita buat. Kemudian menu bar ini berisi menu yang ada di aplikasi Corel Draw. Nah, ini bagian sini menu-menu ya.
Kemudian toolbar ini terdiri dari beberapa ikon meliputi standar atau perintah yang ada pada menu utama. Ini kan kayak gini, file, ada new, kemudian di sini kita juga bisa klik new. Nah, seperti itu. Kemudian ada property bar ini berisi simbol untuk perintah tambahan ya. Kayak ini ya, property, ada angka-angkanya. Kemudian 5 toolbox ini berisi alat untuk mendesain gambar. Ini toolbox bagian kiri ya. Bagian kiri ini adalah toolbox semuanya. Kemudian rule atau penggaris biasanya ini digunakan untuk membantu kita bisa dipasang kayak gini ya. Nah, pembatas-pembatas gini, misalnya kita mau bikin batas tepinya, nanti desainnya itu pinggirannya biar rata gitu ya, nggak ada yang kelewatan gitu, jadi supaya proporsional. Nah, ini kita bisa pakai rule di sini. Ini caranya kalau bikin garis yang vertikal gini, klik aja yang di atas, geser. Kemudian kalau yang horizontal ya, nah ini seperti ini. Nah, jadi itu sebagai garis pengukur objek. Kemudian ada color palette, ini berisi perintah untuk memilih warna objek. Jadi kita bisa pilih objeknya, kemudian langsung pilih warnanya yang ada di sini sesuai dengan keinginan kita mendesain. Kemudian 8 ini adalah halaman tampilan untuk tempat mendesain objek. Ini ya, kertasnya, gambar kertas. Kemudian 9 ini untuk sebagai petunjuk halaman yang aktif. Jadi dari sebuah file ini kita bisa tambahkan beberapa page ya. Misalnya kita punya 3 model desain yang sama misalnya, cuma warnanya dibedakan. Nah, ini kita buat bisa pakai page ya. Jadi ditambahkan di sini. Nah, ini seperti ini. Misalnya page 1 desainnya 1, page 2 model 2, page 3 model yang ketiga. Nah, ini tadi mempersiapkan project baru. Untuk mempersiapkan project baru, langkah-langkahnya kita klik file menu, bisa di sini atau di bagian ini ya, new. Kemudian untuk menentukan tipe kertas, pilih kotak, paper atau type size. Kita bisa pilih jenis kertas, misalnya letter. Kalau kita mau mendesain, desainnya itu seukuran kertas letter ya. Tapi kalau misalnya kalian mau kostum ya, mau kostum ukurannya itu juga bisa. Nah, jadi dengan rubah ukuran paper sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini pakai inci, tadi kita ubah pakai sentimeter. Misal kita mau desain spanduk gitu ya, ada 1 kali 3 gitu, berarti kan tinggal diisi di atas ini lebarnya 300 gitu ya. Kemudian tingginya 100. Nah, 100 cm ya. Jadi 3 meter kali 1 meter jadinya. Nah, namun ada yang tampil di sini dalam ukuran inch, kita bisa merubahnya ke sentimeter. Nah, ini tadi ya. Ini kalau kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Kita mau mendesain apa dengan satuan ukurannya apa. Kemudian untuk menyimpan file nanti bisa klik yang di sini untuk save. Ini karena saya versinya yang trial, jadinya ini trialnya habis ya. Jadi nggak bisa di save. Cuma kalau untuk desain masih bisa, cuma nge-save nggak bisa. Ya. Kalau saya gambar seperti ini nih, untuk belajar-belajar masih bisa. Nah, cuma untuk nge-save tidak bisa ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba kalau misalnya mau belajar yang pakai versi bajakan silakan. Tapi saya sarankan misalnya untuk kalau kalian mahir di CorelDRAW gitu atau di Adobe Illustrator kemarin ya, dan mau dipakai kemampuan ini untuk mencari nafkah ya, seenggaknya kalian harus beli yang asli gitu ya. Untuk harganya bisa cek di internet ya, di Google banyak yang mengulas gitu harganya bagaimana, atau di web aslinya juga bisa dikunjungin, ketik aja di Google gitu, buy CorelDRAW gitu ya, nanti akan muncul juga. Nah, ini sama halnya dengan kayak editor gitu ya. Nanti ada save as. Kalau save as ini kita menyimpan file yang sama dengan nama yang lain ya. Jadi misalnya file ini kita sudah simpan nih namanya project 1. Kemudian dari project 1 itu ada pengembangan gitu ya. Tapi project 1-nya kita nggak mau ubah gitu ya. Jadi kita simpan aja. Karena misalnya ada komponen-komponen yang lainnya yang di project 1
itu mau dipakai ya, tinggal ditambahkan di project 2. Tapi project satunya itu maunya difixkan seperti yang sebelumnya gitu. Nah, project keduanya itu bisa pakai di save as dulu. Jadi di save as, kemudian pilih namanya, misalnya namanya project 1 update gitu ya. Nah, nanti tinggal di save ya. Nah, nanti otomatis project yang kita buka saat ini itu ya, kayak ini jadi project 1 update dengan update yang di dalamnya ya. Jadi nanti kalian punya 2 buah file pekerjaan, project 1 dan project 1 update. Nah, project 1 update-nya dia sama dengan project 1 sebelumnya, cuma ada beberapa penambahan update yang dikerjakan gitu ya. Kemudian untuk membuka file, kalian bisa klik buka file di sini. Kemudian pilih file Corel-nya, di mana kalian menaruh file Corel gitu ya. Nah, nanti dia extensionnya itu adalah CDR ya. Di belakangnya itu ada CDR. Kemudian untuk menutup ya, menutup dokumen, ini bisa kita klik file di sini, kemudian di close. Misalnya saya mau menutup dokumen project 1 ini ya, close ya. Nah, ketutup, kita bisa buka project baru ataupun kita bisa membuat project yang baru juga. Ini apabila muncul pernyataan seperti ini, tandanya bahwa project yang kita kerjakan belum disimpan ya. Jadi misalnya kalau kita close gitu ya, dan kita belum menyimpan, itu biasanya ada confirm dialog seperti ini. Apakah Anda ingin menyimpan perubahan pada projectnya? Ini kan grafik 1 gitu ya. Kalau kita tadi project 1, ini grafik 1. Ini yes untuk melanjutkan penyimpanan dokumen atau file ke dokumen baru jika belum disimpan sebelumnya. Kalau misalnya kita bikin project belum disimpan, itu biasanya nanti akan menyimpan sebagai project baru. Atau ke dokumen lama jika sudah disimpan sebelumnya ya. Jadi kalau kita save saja, itu dia akan menyimpan project kita yang sedang kita kerjakan. Kalau save as itu kan dia menyimpan tapi menggandakan file yang sebelumnya. Nah, itu no, ini untuk keluar dari dan abaikan penyimpanan. Kalau kita klik no, dia nanti kembali ke jadi dia itu tidak menyimpan perubahannya. Kalau cancel, nanti dia otomatis kembali lagi ke projectnya. Nah, untuk keluar dari aplikasi CorelDRAW, bisa klik file, kemudian exit ya, atau ada shortcutnya Alt F4. Nah, ini. Nah, itu berikut adalah yang bisa saya sampaikan untuk di modul pengenalan pertama ya. Jadi tadi kita belajar bagaimana sih cara membukanya, kemudian apa sih fungsi dari CorelDRAW gitu ya. Kemudian apa aja sih fitur-fitur menu yang ada di dalam CorelDRAW gitu ya. Jadi di sini ada banyak menunya. Di sini kita bisa lihat ada title bar, ada menu bar, ada property bar ya. Kemudian ada toolbox, kemudian di sini ada color palette ya, namanya ada rule. Kemudian ada canvasnya. Jadi tempat project kita gambar itu tidak harus di dalam sini. Kemudian bagaimana cara mempersiapkan sebuah project yang baru gitu ya. Kemudian kita bisa tentukan jenis kertasnya, atau kita bisa kustomisasi ukuran dari jenis kertas atau jenis kanvas project yang mau kita buat. Misalnya kan di sini ada letter, legal, atau mungkin ukuran standar ya gitu ya. Tapi kalau kita misalnya mau bikin spanduk gitu yang ukurannya sesuai dengan kehendak kita, atau misalnya mengikuti lebar ruangan dari sebuah tempat eventnya gitu. Jadi mungkin ada yang ruangan itu ada yang 4x4 gitu ya, ada yang 4x3 misalnya, tingginya 3, lebarnya 4 gitu, tapi yang mau dipakai misalnya cuma 2. Nah, itu kan beda-beda ya. Jadi kita bisa custom. Nah, di sini nanti kalau misalnya pengennya inci ya tinggal diganti di sebelah kanannya itu unitnya. Kalau sentimeter ya tinggal ganti sentimeter. Kalau mau meter tinggal ganti meter. Nah, kemudian di sini kita juga belajar bagaimana cara menyimpan project yang kita buat. Jadi untuk
menyimpan, kita bisa save as. Ini kalau kita mau menyimpan dengan nama file yang baru. Atau kalau misalnya mau menyimpan saja itu pakai yang save. Nah, kemudian setelah itu kita juga belajar bagaimana sih cara membuka file yang sudah kita buat gitu ya. Jadi siapa tahu kita mau nyicil nih pekerjaan, misalnya bikin poster, hari ini bikin backgroundnya dulu sama tulisan misalnya. Baru besok disimpan dulu, besok tinggal bikin konten isi dari informasi yang mau disampaikan di posternya gitu. Nah, ini kita buka file yang lama kemudian kita edit. Nah, ini adalah cara untuk membuka, menutup dan menyimpan gitu ya. Kemudian untuk menutup dokumen, misalnya kita mau tutup dokumen kerjanya, kemudian mau open dokumen yang baru, nah itu untuk dokumennya bisa pakai yang ini ya, klik menu file kemudian close ya. Jadi close ini adalah close projectnya saja, jadi ada dua. Nah, biasanya kalau kita close, kalau misalnya kita sebelumnya belum nyimpen gitu ya, atau Ctrl S gitu, nanti dia akan kasih peringatan gitu, apakah mau disimpan pekerjaan kita yang sebelumnya. Kalau ya, nanti dia akan nyimpen kemudian akan ketutup. Kemudian kalau no, berarti apa yang kita lakukan itu dia tidak akan tersimpan, dia hanya tetap yang di kondisi perubahan yang awal sebelum diedit gitu. Nah, kemudian untuk keluar dari aplikasi CorelDRAW kita bisa klik menu file kemudian exit. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi awal dari CorelDRAW yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya, atau di kolom komentar boleh juga, atau di diskusi di e-learning kita juga boleh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.